beberapa waktu terakhir ini, mungkin kemarin lah ya, yang paling kerasa beritanya mengenai Danantara yang sedang mengkaji suntikan modal ke Garuda Indonesia. Ini maksud dari berita ini sebenarnya bisa memberikan beberapa poin insight nih my friends. Jadi ada beberapa hal yang sangat menarik nih dari berita ini. Jadi kalau misalnya ditanya, "Oh berarti ini maksudnya kita disuruh beli Garuda?" Enggak ya, kita maksudnya untuk rekomend beli saham Garuda enggak, tapi beberapa poin menarik ini adalah yang pertama, kalau misalnya my friends perhatikan, di awal-awal pembentukan Danantara, orang masih akan bertanya kan, kira-kira akan seperti apa perjalanannya, akan invest kemana aja, duitnya ada atau tidak. Sekarang itu kalau boleh dikatakan mood-nya agak berbeda. Pasar tuh sudah sekarang lebih ke arah, oke, duitnya sekarang sudah mulai ada, ya, terutama dari pembagian dividen dari saham-saham BUMN, dan masih akan ada lagi yang bagiin. Kira-kira arahnya mau kemana nih? Nah, dengan adanya statement seperti ini, dengan adanya berita seperti ini artinya si Danantara ini mulai bekerja dan dengan berita seperti ini pasar akan sangat memperhatikan saham-saham terutama yang terkorelasi dengan BUMN. Karena kalau seandainya yang lihat proyek awalnya ke Garuda Indonesia, berarti bisa dikatakan proyek-proyek selanjutnya pasti yang akan diutamakan yang berhubungan dengan BUMN terlebih dahulu. Jadi ini suatu langkah awal yang akan membuat pasar secara tanda kutip akan sangat memperhatikan saham-saham BUMN. Nah, ketika bertanya kira-kira saham BUMN apa yang kira-kira menarik, saya mungkin akan mundur dulu ke bulan April. My friends, coba cari, saya lupa ya, di awal-awal April kita di Tiger Insight bahas mengenai potensi institusi lokal ya seperti BPJS dan beberapa institusi lokal lainnya yang memang akan menaikkan porsi ekuitasnya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi inti dari berita ini adalah ketika sebesar BPJS mau menaikkan porsi ekuitasnya, ini artinya cepat atau lambat institusi lokal besar lainnya akan mengikuti jejak dari si BPJS ini. Dan dengan itu kemungkinan institusi-institusi lainnya juga pasti akan mengikuti, dan pada akhirnya likuiditas pasar membaik seperti yang my friends lihat, ini juga cepat atau lambat akan menjadi daya atraktif, daya yang menarik lagi ya, lebih atraktif lagi pasar Indonesia karena likuiditasnya juga mulai meningkat. Nah, ketika kita membahas poin kedua ini pasti akan jadi bukan jadi kebuka, jadi kebagi dua nih. Oke, tadi berita tentang Danantaranya ada, terus juga masalah dari institusi lokal yang mau memperbesar porsi di ekuitasnya, ini akan menjadi kebagi dua. Yang pertama adalah saham-saham yang memang secara neraca itu kuat ya, secara keuangan juga bagus, performanya stabil dan rajin membagikan dividen, dia pasti akan memiliki tempat tersendiri nih. Jadi ini pasti akan menjadi salah satu saham-saham yang akan diburu udah pasti. Nah, my friend bisa ngelihat bahwa keadaan sekarang saham-saham perbankannya itu terus mengalami kenaikan, bahkan Telkom pun juga sejak kita bahas terus secara terus-menerus ya menuju RUPS ini tendensi terus mengalami peningkatan. Artinya apa? Berarti dengan berita ini ada pasar yang terus memperhatikan saham-saham BUMN. Buat my friends yang suka dengan blue chips, perhatikan baik-baik saham-saham BUMN bisa jadi akan terus melanjutkan rally nih. Kalau ngelihat dari keadaan sekarang nih. Jadi yang tadinya mungkin nggak terlalu yakin atau mungkin nggak terlalu serak gitu ya dengan keadaan globalnya, kalau dilihat dari keadaan sekarang, sepertinya saham-saham BUMN terutama perbankan, apalagi kayak Telkom gitu ya, mau bagian dividen, ini pasti punya tempat tersendiri dan berpotensi melanjutkan kenaikan lagi nih my friends dari keadaan sekarang. Jadi ini untuk mereka yang suka dengan saham-saham yang berhubungan dengan blue chips dan market cap-nya besar ya. Tapi ada juga nanti kebagi kubu lainnya lagi. Oh, kalau seandainya Danantara itu suntik ke Garuda Indonesia. Sementara kita tahu secara keuangan Garuda Indonesia ini lagi diperbaiki ya. Jadi emiten-emiten yang mau diperbaiki, yang memang mau disuntik dananya ke depan, itu harusnya akan mendapatkan potensi inflow juga nih kalau dari keadaan ini. Tapi baik lagi, kalau saya boleh bilang strategi ini tidak cocok untuk semua orang ya my friends ya. Jadi buat yang terbiasa beli saham banking atau saham-saham blue chips, membeli saham-saham yang second atau third liner seperti ini mungkin tidak terlalu cocok. Tapi buat mereka yang nyaman dengan volatilitasnya, saham-saham yang memang lagi mau potensi di restruktur atau mendapatkan suntikan dana karena memang lagi diperbaiki keuangannya, itu akan menjadi salah satu pilihan dan yang akan diburu sama pasar juga. Beberapa saham yang kalau misalnya kita lihat sudah naik duluan, kalau Garuda Indonesia, kalau my friends perhatiin, dari beberapa waktu lalu tuh udah mulai naiknya kencang. Terus juga PTPP juga kalau my friends lihat, sahamnya juga udah mulai naik kencang juga. Ada beberapa yang memang lagi mau mengalami fase kenaikan, dan kalau kita lihat secara laporan keuangan memang belum membaik,
Itu salah satu adalah Krakatau Steel ya. Tapi baik lagi my friends, narasi-narasi seperti ini kalau nanti pudar atau tidak jadi, resikonya pun juga akan besar. Jadi baik lagi nih my friends, untuk bisa menyikapi dari berita ini, my friends punya dua pilihan. Oke, saya nyamannya dengan volatilitas yang cukup stabil, rajin bagi dividen, berarti my friends cocoknya sama saham-saham BUMN yang blue chips ya. Beberapa tadi sudah saya sebutkan, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, ini saat ini punya potensi melanjutkan rally dengan adanya keadaan sekarang dengan global yang cukup membaik nih keadaannya beberapa waktu terakhir ini. Tapi kalau yang memang mencari adrenalin, yang suka dengan volatilitas, tapi ingat ini resikonya sangat besar sekali dan berpotensi gagal kalau narasinya pudar atau tidak jadi, tadi yang seperti saya sebutkan, kayak Garuda, PTPP, atau mungkin yang belum naik kencang seperti Krakatau Steel. Tapi baik lagi, itu resikonya luar biasa besar, jadi my friends harus perhatikan secara seksama ya. Kalau memang tidak cocok, jangan dibeli atau jangan disentuh. Itu pembahasan yang pertama kalau kita melihat dari berita mengenai Danantara yang sedang mengkaji suntikan modal ke Garuda Indonesia.